Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem manajemen lingkungan. Dan topik yang akan kami ambil yaitu ISO 14000 series. Nah, kenapa ISO 14000 series? Karena ISO 14000 series merupakan standar internasional dalam pengelolaan lingkungan. Dan ada keterkaitan dalam tiap-tiap bagian dari ISO 14000 series dengan contoh-contohnya. Nah, seperti keterkaitannya itu dengan sistem manajemen lingkungan, yang kedua ada audit lingkungan, yang ketiga ada labeling lingkungan atau eco-label, yang keempat ada evaluasi kinerja lingkungan atau disingkatnya APA, lalu ada analisa lingkungan atau life cycle assessment, dan yang terakhir ada term and definition atau aspek lingkungan dari industri. Nah, kami di sini ada beberapa anggota kelompok yang saya akan sebutkan namanya satu persatu. Yaitu ada Fazar Adrian yang akan menjelaskan tentang sistem manajemen lingkungan, lalu ada Alifuddin ya, yang akan menjelaskan audit lingkungan, lalu ada saya sendiri, Husain Ahmad, yang akan menjelaskan tentang label lingkungan, lalu ada Ivan Ferdiansyah, yang akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja lingkungan. Lalu ada Fahar Fawaz, nah, yang dia akan menjelaskan tentang life cycle. Dan yang terakhir ada Rahmat Dwi Febrianto, nah, dia akan menjelaskan tentang term and definition atau aspek lingkungan dari industri. Kita lanjut ke ISO 14000 series. Akan dijelaskan oleh Ivan Ferdiansyah. Oke, mengenai ISO 14000 series, mana pendahuluan ISO 14000 adalah standar internasional mengenai manajemen lingkungan yang dikeluarkan oleh International Organization of Standardization atau ISO, dan penerapannya bersifat sukarela. Standar ISO seri 14000 mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990-an yang merupakan suatu perkembangan aspek manajemen atau pengelolaan mutu. Namun tidak semata-mata aspek teknis ataupun ekonomi saja. Di antara lain ada yang pertama, mendorong upaya dan melakukan pendekatan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta kualitas pengelolaannya diseragamkan pada lingkup global. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mampu memperbaiki kualitas dan kinerja lingkungan hidup dan sumber daya alam. Adapun poin yang ketiga yaitu memberikan kemampuan dan fasilitas pada kegiatan ekonomi dan industri sehingga tidak mengalami rintangan dalam berusaha. Ya, adapun dalam pembagian tugas dari ISO 14100 ini untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuklah SAGE atau Strategic Advisory Group on the Environmental. Kemudian TC 2007 atau Komisi Teknis pada tahun 1993 dibentuk oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO. Komisi ini terdiri dari berbagai negara dan bertugas merumuskan konsep standar internasional di bidang lingkungan. Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk subkomisi yang menangani Environmental Management System atau sistem pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Poin yang kedua yaitu mengenai subkomisi yang menangani environmental auditing atau audit lingkungan. Yang ketiga, subkomisi yang menangani environmental labeling atau label lingkungan. Yang keempat, subkomisi yang menangani environmental performance evaluating atau evaluasi kinerja lingkungan. Yang kelima, ada subkomisi yang menangani life cycle analysis atau analisis daur hidup.
Yang keenam, ada subkomisi yang menangani environmental aspek in product standard atau aspek lingkungan dalam baku mutu produk. Dan yang terakhir, yaitu subkomisi yang bertugas dalam menyusun term and definition atau istilah dan definisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14000 series. Di sini ada abstrak yang menurut standar ISO 14001 tahun 2015, sistem manajemen lingkungan merupakan sebuah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, perencanaan kegiatan, dan peraturan-peraturan atau kebijakan perusahaan terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitarnya. Tidak ada tujuan objektif dalam ISO 14001, tapi lebih kepada penerapan standar khusus dalam manajemen lingkungan, guna menemukan hasil akhir yang paling efektif. Selanjutnya. Di sini ada sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14001, yaitu melalui tujuan-tujuan dasar lihat sebelumnya. ISO 14001 sistem manajemen lingkungan mendorong perusahaan untuk aktif dalam meningkatkan peran lingkungannya. Hal ini dilakukan melalui rangkaian proses secara terstruktur dan berkelanjutan. Rangkaian proses yang dimaksud dalam sistem manajemen lingkungan antara lain ada komitmen dan kebijakan, perencanaan, implementasi atau penerapan, evaluasi, dan pengkajian kembali. Selanjutnya. Di sini ada beberapa manfaat dari ISO 14001. Apa saja potensi manfaat yang bisa diperoleh dengan mengenal ISO 14001 sistem manajemen lingkungan? Ya, antara lain manfaatnya dapat meningkatkan peran serta perusahaan di tengah lingkungan. Bertumbuhnya tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Peluang besar untuk berkarir di tanah industri bidang lingkungan, membantu menekan dampak negatif pada lingkungan akibat aktivitas operasional seperti pencemaran limbah dan efisiensi sumber daya energi. Penghematan biaya, terutama dalam penanganan limbah. Mengurangi pengeluaran organisasi secara umum. Meningkatkan moral dan kesadaran seluruh penghuni organisasi mengenai tanggung jawabnya dalam menangani masalah lingkungan. Lingkungan kinerja internal perusahaan yang makin kondusif, citra perusahaan di mata publik akan menjadi lebih baik, dan mempererat hubungan dengan regulator, investor, dan kreditur potensial. Selanjutnya, untuk audit akan dibacakan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifdin Bagus Haji Usman. Saya akan memaparkan tentang pengertian umum dari audit. Adapun untuk pelaksanaan audit lingkungan yang terdapat pada ISO 14000 series, yaitu untuk seriesnya 14010 sampai 14015. Pada audit 1410 sampai 1415 merupakan alat manajemen untuk menguji efektivitas perusahaan dengan kriteria audit yang telah disepakati pada klien. Bidang yang menjadi pusat perhatian yaitu prinsip audit, prosedur audit, kualifikasi auditor, penilaian lokasi, penyelidikan lingkungan. Lalu hubungan pelaksanaan audit lingkungan dengan sistem manajemen lingkungan adalah audit memusatkan perhatian pada apakah suatu perusahaan sudah memenuhi persyaratan dalam spesifikasi dan peraturan mengenai sistem pengelolaan lingkungan sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap kualitas pengolahan lingkungan yang seharusnya dan sesuai standar. Adapun bidang yang menjadi pusat perhatian yang akan diperhatikan adalah prinsip dari audit yang menjadi pedoman, prosedur audit, lalu kualifikasi dari auditor atau penganalisa, penilaian semua informasi yang didapat dari lokasi audit, berikutnya penyelidikan dari lingkungan sekitar dalam radius yang terdampak. Yang berikutnya akan disampaikan oleh anggota yang lain. Lanjut ke lab lingkungan. Pelaksanaan lab lingkungan yang terdapat pada ISO 14000 series yaitu pada ISO 14020 sampai dengan 14009.
Ekolabel itu sendiri diartikan sebagai kegiatan pemberian label yang berupa simbol, atribut, atau bentuk lain terhadap suatu produk dan jasa. Label ini akan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk atau jasa yang dikonsumsi tersebut sudah melalui proses yang memperhatikan kaidah-kaidah pengolahan lingkungan. Secara umum, tujuan sertifikasi ekolabel dapat berupa meningkatkan kepedulian konsumen terhadap hubungan industri dan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas lingkungan global, meningkatkan pangsa pasar atau daya saing produk, yang terakhir, menunjukkan bahwa manajemen hutan yang baik dapat melestarikan produksi, ekologi, dan sosial. Next. Nah, lalu di sini ada sertifikasi label lingkungan. Nah, di sini ada skemanya. Skema dalam contoh sertifikasi pengelolaan hutan lestari atau SFM. Nah, yang dibutuhkan pada sertifikasi produksi yaitu ada ISO 9002, ISO 14001, 14010, 14031, 14020, dan 14040. Lalu, tahapan-tahapan itu apa aja sih? Tahapan sertifikat label lingkungan, yaitu yang pertama, ada sertifikasi terhadap unit pengelolaan hutan, di mana bahan baku kayu bulat berasal. Lalu yang kedua, ada timber tracking. Sertifikasi untuk menjamin keabsahan asal-usul kayu. Tahapan ini untuk memberikan keyakinan atas hasil pelaksanaan tahap pertama. Lalu yang ketiga, sertifikasi terhadap industri pengolahan kayu untuk penerapan sistem ISO 14020 tentang label lingkungan. Nah, itu dia proses-proses sertifikasi label lingkungan. Jadi untuk label lingkungan bisa disimpulkan yaitu untuk mengelola sertifikasi pengelolaan dalam lingkungan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ivan. Ya, Baik, dikarenakan ada sedikit kendala dari teman kita, mungkin kita akan menunggu sebentar ya. Akan saya lanjutkan tentang evaluasi kinerja lingkungan atau APA. Nah, pelaksanaan kinerja lingkungan itu terdapat pada ISO 14000 series, yaitu ISO 14030 sampai dengan ISO 14039. APA atau kepanjangannya yaitu Environmental Performance Evaluation, diukur dengan mengkuantifikasi dampak kegiatan terhadap lingkungan. Hal-hal tersebut dapat diidentifikasi secara dini dengan menginventarisasi dampak seperti emisi udara, efluent limbah cair, dan sebagainya. Penetapan baseline dari hasil inventarisasi, perusahaan kemudian mengidentifikasi indikator adanya peningkatan kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahar Fawad. Ya, saya lanjut. Analisa berkelanjutan itu ada Life Cycle Assessment atau LCA. Life Cycle Assessment atau LCA adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dampak suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk. Konsep Life Cycle Assessment didasarkan pada pemikiran bahwa suatu sistem industri tidak terlepas kaitannya dengan lingkungan tempat industri itu berada. Cycle assessment secara umum merupakan pendekatan untuk mengukur dampak lingkungan yang diakibatkan oleh produk atau aktivitas mulai dari pengambilan raw material, ikuti proses produksi dan penggunaan, dan berakhir pada pengolahan sampah atau limbah. Next. From cradle to the grave. Istilah from cradle to the grave mempunyai arti bahwa pengelolaan limbah B3 pada keseluruhan tak baik pada saat dihasilkan
dihasilkan, diangkut, dikumpulkan, dimanfaatkan kembali atau dimusnahkan atau ditimbun harus kontrol dan terkelola dengan baik. Next. Kaitan LCA dengan analisa berkelanjutan. Adapun kaitan LCA dengan analisa berkelanjutan adalah sebagai sebuah mekanisme untuk menganalisa dan memperhitungkan dampak lingkungan secara keseluruhan sebagai alat evaluasi sistemasi yang mendasari proses analisa yang nantinya akan diolah menjadi solusi improvement yang optimal dari studi yang telah dianalisa dan selanjutnya bisa menjadi dasar dari analisa berikutnya. Aspek lingkungan dari industri bisa dilanjut oleh teman saya yaitu Rahmat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Wibrianto. Di sini saya akan sedikit menjabarkan aspek lingkungan dari industri. Nah, pelaksanaan label lingkungan yang terdapat pada ISO 14000 series, yaitu di 14050. Di dalam dunia industri, aspek lingkungan ini harus sangat diperhatikan agar perusahaan berpikir bagaimana produk yang mereka hasilkan ini dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Dari mulai aktivitas, kegiatan produksi, hingga barang jadi harus difikirkan berdampak kepada lingkungannya atau tidak. Nah, setiap industri harus bisa menetapkan prosedur-prosedur dan mengidentifikasi aspek apa saja yang akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Nah, aspek-aspek ini juga dapat berupa aspek secara langsung ataupun aspek yang secara tidak langsung. Untuk aspek yang secara langsung biasanya mencakup tindakan yang langsung dari industrinya. Contohnya, seperti bagaimana industri mengolah limbah merekanya. Nah, untuk aspek yang secara tidak langsung biasanya akan berdampak pada perusahaan yang non-industri, sehingga industri harus lebih berfokus pada aspek yang secara tidak langsung. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya mengenai kesimpulan. Jadi dengan adanya standar internasional ISO 14000 series, sistem manajemen lingkungan atau SML dapat dirasakan bagi suatu perusahaan, khususnya di bidang otomotif seperti perlindungan lingkungan, manajemen lingkungan yang lebih baik, mempertinggi daya saing, pengurangan biaya, hubungan masyarakat yang lebih baik, menjamin ketaatan perundang-undangan, dan penerapan sistem manajemen yang efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.